Nah, jadi video kali ini gue akan ngejelasin tentang gimana cara otak kita bekerja. Jadi gue dulu pernah punya pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan ke diri gue sendiri ya. Gue pernah melewati berbagai stage of life. Pernah namanya miskin dan bahagia. Pernah namanya miskin tidak bahagia. Pernah namanya ada duit bahagia, ada duit tidak bahagia juga pernah. Nah, jadi kan dulu sebagai orang yang terlahir dengan keadaan yang tidak berada. Okay. Kita selalu menyalahkan uang itu sebagai sumber dari segala derita, bener nggak? Nah, jadi sebenarnya sumber dari segala derita bener nggak gitu loh? At some point gue merasakan itu adalah dulu kayak gitu ya. Gue nggak ada duit tapi gue tetap bisa ketawa gitu loh. Gue ada duit, ketawa juga. Nggak ada duit, ketawa juga. Tapi ada duit depresi juga, nggak ada duit depresi juga gitu loh. Nggak ada duit anxiety issue, ada duit pun masih kejadian gitu loh. Jadi sebenarnya gue kayak mempertanyakan diri sendiri, bro, ini kayaknya ada yang salah gitu loh. Jadi bukan keadaan, bro, bukan circumstances sebenarnya, bukan how we see life, tapi lebih ke arah how we think about our life. Nah, gue kan banyak tuh ya nonton motivational video lah, psychological video lah, every fucking bullshit lah, teori happiness lah, gimana caranya bahagia, gimana caranya happy gitu kan. Jangan, banyak dah, ada yang bilang jangan punya ekspektasi lah, jangan hilangkan desire lah, even agama pun mengajarkan hal yang sama, segala macem. Dengan kita fokus sama diri kita lah, keadaan lah, present moment lah, apa segala macam. Gue ngerti gitu. Oke, lu teori gampang coy, jalanin setengah mati gitu loh. Terus gue di situ gue bingung gitu loh, kenapa ini gitu loh. Dan akhirnya gue ketemu sebenarnya jawabannya. Nah, dari ini gue akan jelasin kalian secara visual aja biar mudah dicerna. Gue tuh suka menjelaskan secara visual biar gampang lah di digest lah. Dan kalau lu nanya gue dapet jawabannya dari mana, nanti gue jelasin di akhir video. Gue melihat hidup sebenarnya, otak kita ini adalah path of our brain sebenarnya. Ini kalau ke depan kita ada namanya masa depan dan anxiety. Masa depan dan anxiety itu isinya itu yang ke depan ya guys. Oke, gue fokus ke depan aja. Ini we human itu like this lah. Menurut gue we are fucking monkeys man. We are dumb. Kita dibegoin sama otak aja lah. Kita ada yang bisa namanya lihat ke depan, seng, itu namanya anxiety. Oke. Dan kita ada yang namanya lihat ke belakang, itu namanya masa lalu. Yang itu kadang-kadang terjadi penyesalan, stres, depresi. Dan gue terakhir itu ada satu hal yang menurut gue itu adalah namanya satu lagi adalah halusinasi dan imajinasi. Dan ada namanya present moment. Ini masa sekarang, detik ini nih. The way I speak, the way I feel, the way I think about myself at this very fucking seconds, itu detik ini. Nah, zaman dulu gue pernah dengar teori, makin orang pinter makin susah bahagia gitu. Terus zaman dulu naif, kita semua nggak ada yang mau dibilang bego lah. Gue pinter, gue bahagia gitu. Kita semua pinter bosku. Tapi the more I know, semakin banyak kita tahu. Sebagai paradoks yang video kemarin sebelumnya gue jelasin tentang paradoks. The more you know, the less happy you become. Sebenarnya itu bukan paradoks. Otak kita nggak jelas. Gue kan jelasin satu persatu dulu. Ini adalah otak kita, pak. Human brain ini. Kita satu-satu ya. Gue akan jelasin dengan namanya masa depan dan anxiety. Ini biasanya terjadi kalau kita umur udah nyentuh 30-an deh, roughly 28. Kalau lu cepet 30-an tuh udah mulai. Maksudnya apa nih 30-an udah mulai? Kita mulai punya banyak pengalaman dalam hidup. We know a lot. Kita tahu banyak hal, kita ketemu banyak orang. Kita mulai bisa namanya membaca pattern kalau bahasa gue. Ada alur kehidupan. Lu kalau males dan lu gak mau kerja, nanti jadi susah. Nah, itu pattern deh guys. Kalau lu ngerem diri di kamar, gak mau main Tinder, gak mau kenalan cewek, nanti lu gak laku.
jadi perjaka tua. Nah, itu pattern. The more we understand about life, the more otak kita evolving. Kita mulai bisa namanya otak kita mikir ke depan, fast forward. Nah, di sini otak kita akan jalan nih. Ada jalan buntu, nggak bisa nih, gitu kan. Kita balik. Misalkan lo udah tawaran kerja, gajinya satu ini segini, satu gajinya lebih kecil, tapi yang lebih kecil lebih nyaman, kan. Ini kalau otak lo akan jalan nih, Pak. Wah, kalau gini begini, kalau begini gue begono, kalau nanti begini gue begini, kalau begini, aduh, tunggu dulu guys. Kalau gue begini gimana? Aduh, nggak bisa juga. Kalau gini, gue cabang, pusing kepala lo. Nah, itu ada yang namanya itu namanya we think about the future. Pertanyaan gue, normal atau tidak? Itu sangat-sangat normal, Pak. Kita manusia itu berusaha untuk predik masa depan, atau untuk tidak mau terjadi namanya penyesalan di masa lalu. Ya nggak semua sih, maybe. Some maybe just fucking do it and YOLO. YOLO, brother. Ini, proses ini nih, jalan-jalan, itu kalau di bahasa gue namanya tripping. Okay. Karena otak lu ngetrip, otak lu nggak di sini, Pak. Otak lu tripping, wah, mumet dah. Tunggu dulu ke sini. Nah, biasanya semakin pintar Anda, semakin lu stres. Kenapa, Pak? Otak lu tripping terus. Wah, itu tripping. Otak lu mulai konslet, oke? Nah, baik apa buruk? You judge lah, oke? Nah, gue been there, oke? Gue mikir, wah kalau gini nanti kalau gini, wah udah kayak jurus kungfu, kan? Nanti kalau dia gini, gue gini. Kalau dia gini, gue gini. Kalau dia gini, gue gini. Wah, udah keluar dah semua lah. Otak isi kepala kalian lah. Kepala cukup kampret aja lah. Itu menandakan sebenarnya Anda sangat-sangat pintar. You're very smart. Kalian bisa memprediksi gerak-gerik orang lain. Oke? Kalian bisa memprediksi masa depan. Kalian bisa memprediksi action yang baik kalau terjadi certain events. Bagus nggak? Oh, bagus. You pintar, ya kan? Pintar nggak? Pintar banget. Cuma permasalahannya adalah terkadang karena kita nggak ngerti cara otak kita bekerja, kita itu jadi stres. Aduh, gua stres. Kenapa lu tanya stres? Gak tau, gue stres ini sama kerjaan gini. Nah, kalau itu efek stres lu mikirin kerjaan, mikirin masa depan, mikirin ini, itu kalau gua sebutnya itu lu lagi stuck di sini nih. Ini namanya vortex. Nih, otak lu di dalam tornado. Nah, itu sebenarnya apa? Itu adalah, ini yang menurut gua ini adalah anxiety, Pak. Lu tuh mikir terus aja, tapi nggak ketemu jalan keluar. You just fucking stuck in those things. Terkadang lu ketemu cabang sampai lupa balik. Wah, lu ambil jalur nih udah nyasar nih kan ke Pasar Baru, nyasar lagi ke Pasar Senen, nyasar lagi ke Pasar Selasa, Pasar Rebo, pasar terus saya pasar Minggu. Ngomong-ngomong pasar, semua ada pasar, ada harinya. Percaya. Ini dia muter-muter di sini. Nah, terjadilah namanya anxiety issue. Otak lu lupa balik. Jadi apa yang terjadi biasanya kalau udah kayak gitu? Nah, gue pernah binder. Mungkin kalian ada yang pernah binder. Anxiety adalah katakan ketakutan. Aduh, kalau gini nanti gini. Aduh, nanti kalau gini gitu. Aduh, kayaknya kalau kayak gini nggak ada hasilnya deh. Kalau ini nggak ada. Padahal lu belum lakuin, Pak. Lu udah mikirnya terus kejauhan. Wah, udah nggak tahu, udah ke planet mana dah otak lu. Ya nanti kalau gue kerjain begini nggak ada hasilnya gimana? Kalau orang judge gue gini gimana? Kalau nanti begini gimana? Nah, lu stuck, otak lu di vortex. Sekarang badan kita apa yang terjadi nih? Ini yang gue bilang state-nya adalah lu jadi zombie, Pak. Maksudnya zombie apa? Badan kita tuh jadi autopilot. Badan kita tuh cuma gerak sesuai dengan rutinitas kita. Tapi otak kita nggak berhenti mikir. Lu pikir lu smart? No, you actually just a fucking zombie, Pak. Lu tuh cuma zombie aja yang
mayat berjalan gitu loh. Otak lu nggak di sini, otak lu di mana-mana, muter di situ nyangkut. Ya badan lu autopilot tuh. Biasanya kalau badan lu udah autopilot, biasanya kita itu tidak bisa berfungsi secara maksimal. Biasanya lu jadi kerja nggak becus, gerak seadanya, oke? Badan lu tidak bisa produktif. Lu disuruh nyapu, disuruh nyepel, ibarat kata lu tuh udah males banget. Itu state-nya, oke? Nah, kalau lu sampai stuck di vortex ini, harus ngapain? Nah, harus ngapain, Bang? Yang penting itu adalah you have to come back to reality. Gitu loh. Gimana caranya? Ya itu, balik aja ke reality. Kalau gue soalnya tekenin ke satu hal. Otak kita kalau udah tahu, wah kayaknya jalan ini yang terbaik. Misalkan jalan ke berapa nih? Ketiga gitu ya. Oke. Tapi kan nanti akan ada cabang-cabang. Kalau gini. Bro, just fucking listen. Just listen, bro. Lu kalau udah mikirin sampai seruat itu dan lu yakin hidup lu bakal begitu, gue tekenin satu ke diri gue. Kambing, lu sekarang lebih pintar dari Tuhan, coy. Nah, gue nggak bilang lu, gue nekenin ke diri gue sendiri. Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha tahu. Oke. Udah, lu percaya nih ini jalan terbaik lu. Balik, Pak. Balik di sini otaknya. Hah? Balik. Apa didengkul? Hah? Nah, balik lagi. Balik aja otak kau. Entah di mana otak kau, mau di kepala kayak, mau di sikut kayak, mau didengkul kayak begini juga boleh aja. Yang penting balik. Apa itu namanya? We have what? We have one way. We have faith, belief. Udah. Percaya, jalanin, oke? Apapun prosesnya akan ku terima. Walaupun itu pahit, walaupun itu tidak enak, aku akan jalani dan nerima dengan lapang dada. Nah, itu adalah cara trik menghindari anxiety issue. Nah, anxiety ini menurut gua juga lucu ya. Oke, anxiety itu terjadi biasanya. Itu terjadi sama segala perekonomian status. Maksudnya perekonomian status adalah lu bisa, orang miskin lu bisa kena anxiety. Lu kan takut akan masa depan. Aduh, gua nanti gimana? Gua bersegini belum begini, gua bersegini belum begini, gua begini. Nah, anxiety terjadi. Lu kalau gua gini, orang teman-teman gua udah pada begini, nah anxiety lagi. Fuck that shit. Orang ada duit bisa anxiety. Bisa juga. Jangan salah, Pak. Aduh, nanti kalau gue dijahatin orang, nanti kalau harta gue dicolong orang, nanti kalau terus hidup lu terus aja lu. Kalau gue miskin gimana, kalau gue gini gimana, endless fucking stories. Gimana cara kita hilanginnya? Hilanginnya itu adalah baliklah, back to your normal self. Have faith, brother. When you have faith, whatever happen in your life, lu believe Tuhan lu punya mata, Pak. Gue set my mind to the future, straight, okay. Tahu harus ngapain, maybe the best possible way, entahlah, balik, okay. Set planning, what should I do? Nah, itu adalah cara menghilangkan anxiety. Hindarin otak kita, badan kita tuh on autopilot mode. Badan kalau autopilot kayak pesawat, Pak, ada pilotnya, tapi tidak ada actionnya, karena autopilot. Badan lu cuma gerak aja, nggak bisa action, secukupnya aja. Ya lu gerak pun mungkin meleng gitu. Otak lu ngezong, kayak zombie berjalan gitu. Nah, itu adalah anxiety issue. Dan hindari terjebak di vortex anxiety. Itu satu ya, oke. Kedua adalah gua akan menjelaskan, balik lagi nih, otaknya jangan didengkul, otaknya taruh lagi di kepala kau. Ada beberapa orang itu terjebak di masa lalu. Nah, orang tuh sering banget. Gue ada beberapa orang yang gue kenal. Gue juga pernah anyway. Aduh, gue dulu begini, coba gue begitu. Aduh, gue gini, coba gue gitu. Aduh, gue gitu, kok gini. Gitu. Oke, dia bangun otaknya traveling. Balik lagi. Traveling ya. Travelingnya terus. Sampai kadang biasanya orang kena mikir ke masa lalu itu adalah dia flashback, adalah dia dalam kasus depression itu apa? Itu sama sebetulnya vortex.
Dia nyangkut tadi masa lalu pak. Dia nggak bisa move on. Badannya tuh full autopilot. Dia mikirnya yang lalu. Coba gue gini, kenapa ya hidup gue kayak gini, kenapa kok gue gitu, kenapa orang giniin gue, kenapa dia jahat, kenapa cengeng kali ya. Nah udah traveling pak, kayak orang tolol lah ya udah. Gue juga pernah gitu. Traveling pak, biasanya bisa 6 bulan kalau udah traveling. Agak balik-balik, badan gue full autopilot, depresi kayak orang goblok. This is danger zone. Di saat kita tidak mengerti cara otak kita bekerja. Jadi kita kadang-kadang tuh manusia tuh sering terjebak di vortex antara di depan atau di belakang. Nah itu determinasikan dulu. Terus kalau gue udah depresi gimana? Kalau lu ngomong diri lu depresi, lu nggak depresi pak. Lu buat-buat. Orang depresi tuh gak sadar coy. Orang depresi itu kagak ngeh pak. Otak dia tuh udah nggak di sana. Lu bilang lu depresi ya? Enggak, gua normal. Lu stres ya? Enggak, gua biasa aja sih. I'm fine, I'm smiling. But no, otak dia tuh udah di somewhere and stuck in the vortex. Kenapa gua bilang gitu? Gue 3 kali pak depresi dan nggak ngerti cara keluarnya. And lucky gue beruntung lah. Oke, gue baca buku, gue ngobrol sama orang, speak it out, dikeluarin. Oke, maybe lu kalau butuh help, just ask for help. Kenapa manusia itu kita kadang-kadang terkesan manusia lemah. We need other people gitu loh buat get out from the situations. Contoh depresi adalah mungkin habis diputus cinta, diputusin pacar lu, kenapa ya gue diputusin gitu kan. Otak lu traveling lagi nih, dari dengkul jalan dia ke hati, dari hati dia ke otak, jalan dia ke belakang. Coba mungkin ya, apa gara-gara gue dulu yang gak pakai bajunya seksi, gitu kan, atau mungkin dulu gue karena gue apa nggak balas SMS dia ya, nyangkut di vortex ini. Tidak depression. Atau contoh lain adalah lu jatuh bangkrut cepet gitu, atau lu dijahatin orang, gitu kan. Lu kan traveling tuh ke belakang, mencari tahu sebenarnya kenapa dia gituin gue, kenapa gue miskin, kenapa gue jatuh bangkrut, kenapa. Udah otak lo travelingnya di sini udah konslet, badan lo autopilot, udah zombie. Di both past and the future itu lo bisa jadi both a zombie mode. Gue sering banget ketemu orang-orang kayak gitu, bahkan gue pun sering begitu. Oke. Dan setelah gue mengerti konsep ini, apa yang terjadi dengan hidup gue adalah walaupun otak gue sekarang ada di dengkul, gue tetap akan berusaha untuk balik ke sekarang, balik ke dengkul gue, gitu loh. Kita manusia tuh undeniable pak. Kadang kita bisa ke depan, balik lagi ke dengkul. Kadang kita bisa ke belakang, balik lagi juga ke dengkul, gitu. Jangan traveling terlalu jauh dan jangan traveling terlalu lama. Disinilah problem. Tapi kalau gua traveling belum ketemu jawabannya gimana bosku? Nah, ada beberapa certain tipe orang, dia kalau nggak ketemu jawabannya dia nggak bakal terima. Dan I can fucking figure it out. Nah, ini gue curhat kan, anjing juga gitu kan. Gue kalau udah mikir nggak ketemu jawaban, bukan ketemu jawabannya ya, all this line, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 jalur. Kalau nggak ketemu nih 8 jalurnya, gue nggak akan berhenti mikir sampai gila gue cari tahu sama gue. Nah, anxiety lah pak, lupa deh balik ke dengkul otaknya. Nah, kadang-kadang depression juga happens the same. Oke, gue suka mikir, kok dia gini, apa yang harus gue lakukan biar tidak terulang, for example, kesalahan-kesalahan yang gue lakukan sebelumnya. Itu kan namanya evaluasi diri ya. Kadang kita nggak ketemu pak jawabannya.
Kita bisa lihat dari perspektif kita, tapi kita nggak bisa lihat dari perspektif orang lain. Makanya channel ini judulnya Perspektif Lain. Karena perspektif kita kadang tuh perlu ditantang sama orang lain. You need to be di challenge gitu loh. Kenapa? Di challenge lu punya perspektif itu di saat lu tuh grow. Kalau lu cuma lu tuh paling bener sedunia, ya kita akan stuck terus di dunia ini gitu loh, dengan duniawi, dan kita akan selalu merasa kayaknya ada yang salah dan ada yang kurang gitu loh. Atau mungkin kebalikan, lu akan berasa paling benar sedunia. Maybe bisa terjadi juga. Permasalahannya adalah di saat otak kita traveling kayak begini. Oke. Boleh nggak? Boleh. Yang penting jangan lupa balik lagi ke dengkul kalian. Nah, banget balik aja. Kalau gue balik ke dengkul, kalau gue otaknya di sikut, gue balik ke sikut. Sikut aja gue sikut kau. Nah, yang terpenting adalah these two vortex, Pak. Vortex 2 ini di masa depan dan di masa lalu. Ini sangat gua hindari. Pastikan jangan pernah terjebak gitu loh. Walaupun lu flashback, gitu kan, lu flashback, wah, lu ketemu sesuatu yang lu gak ketemu nih jalan keluarnya. Jangan kejebak, Pak, di sana, Pak. Oke. Ingat, kalau gue orangnya langsung balik ke zaman sekarang nih. Gue langsung anjing, langsung mikir gue. Oke. Gue tahu I made mistakes. By forgiving yourself that you are just human, kita cuma manusia yang kita bisa salah. Orang lain juga manusia, mereka bisa salah. Balik ke masa sekarang, pikirin satu, what matters in your life. Oke. Kedua, pikirin walaupun lu nggak ketemu jawabannya, what can we improve, what can I improve to fix my life from now on, gitu loh. Gimana caranya biar nggak keulang lagi intinya, gitu kan. Tunggu dulu, gue belum ketemu jawabannya. I fucking know, and it's fucking okay. Permasalahannya terkadang kita itu perlu waktu, we need time, dan itu yang menurut gua banyak orang yang tidak sadar. Dan manusia itu simply tergesa-gesa dengan diri dia sendiri. Hasting. Gue harus tahu jawaban, gue harus bisa, gue harus mau, gitu kan. Gue harus pengen tahu bla 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 bla. Ya ngerti lah. Everybody want a quick answer, everybody mau cepet dapet solusi. Gue juga berharap seperti itu. Gue juga berharap ada yang ngasih tahu gue, ada yang memberikan gue perspektif yang lebih baik gitu loh. Ada yang bisa menjelaskan gue gimana caranya melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. I wish. Tapi apparently ya kadang kita nggak selalu semulus itu, dan nggak semua aspek kehidupan itu kita bisa ceritain ke orang lain. Nah, kadang-kadang otakku juga traveling, Pak. Selalu. We are design, otak kita tuh design untuk travel. Semua gitu. Tapi gimana caranya produktif tuh kita stay in the fucking moment, put a faith in future, and start acting. Itu adalah productivities. Nah, ada satu lagi nih, namanya imajinasi dan halusinasi. Nah, ini imajinasi halusinasi apa? Itu bukan travel, Pak. Itu mabok. Menghayal ya. Itu ibarat kata you have a dream. Oke. Wah, gue mimpi jadi apa? Jadi artis OnlyFans ternama di Indonesia. mau lu aja lah jinggit. We have a dream. Atau coba contoh itu mungkin trip ya, mungkin lu bisa lakukan. Contoh imajinasi lain itu adalah apa? Lu denial sebenarnya kalau halusinasi. Halusinasi itu adalah otak lu di atas, di langit. Ya. Lu menghayal, Pak. Terus lu mulai blaming kalau menurut gue ya. Lu menghayal, misalkan, kok gue lahir jadi anak orang susah. Gitu kan. Coba gue begini, coba gue begitu, coba orang begini, coba orang begitu sama gue, gitu kan. Halusinasi apa? Definisinya adalah otak lu memfokuskan sesuatu yang sama sekali di luar kendali lu. Nah, itu adalah halusinasi. The pure you are just fucking imaginations.
Satu, lu nggak bisa kontrol, oke. Kedua, whatever you do itu di luar kendali lu, Pak. Itu di luar kuasa lu. Lu kalau nanya kenapa gue lahir kayak begini, lu nanya gue, lu nanya mak bapak lu lah. Kenapa hidung gue pesek? Ya mana gue tahu, Pak, gitu kan. Itu lu mulai hallucination kan? Itu tidak baik, gitu loh. Dan itu menurut gue itu udah gak ada jalurnya. Ini gue bikin kagak ada jalur ini. Otak lu tuh udah ngayal, Pak. Nah, itu adalah lu harus bisa membedakan. Kalau you under state of imaginations, langsung, kalau gue orangnya, otak goblok, itu gak bisa gue kendaliin. Di luar kendali gue, dan gak ada yang bisa kendaliin, Pak, di dunia ini. Emang lu Tuhan? Baliklah kau ke dengkul kau. Baliklah kau otakku ke dengkul. Jadi kalau imajinasi mungkin gue lebih sedikit susah untuk menjelaskan. Kenapa? Gue orangnya less imagining orangnya. Gue orangnya kalau gak bisa gue kendaliin, gak bisa gue kontrol, I don't wanna even think about it, gitu lah. Udahlah bro, gak usah dipikirin lah. Mati aja lah, udah gak usah dipikirin lah. Gak usah dipikirkan. Biarkan itu berlalu. Kita fokus ke masa depan. Belajar dari kesalahan masa lalu. Fokus ke diri sendiri. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Baliklah kita ke dengkul. Dengkul kau ini otaknya ada di sini. Baliklah. Yang penting kerjalah kau. Nah itu. Jadi sebenarnya, this is end of video, end of sessions. Gue akan jelasin kenapa gue bisa dapet ilham seperti ini. Jadi sebenarnya kemarin itu gue OD guys. OD itu overdose. I use drugs beyond capacity. Gue bukan drug user lah. Gue a bit stupid sih sebenarnya. Stupid story itu. Goblok, nggak tahu kan. Terus otak gue tripping. Gue sampai nggak bisa membedakan mana reality, mana masa lalu, mana masa depan. Out of body experience. Itu badan lu function, tapi otak lu nggak di situ. Badan lu full autopilot. Badan gue shakes, tapi lu nggak bisa kendaliin. Mulut lu, mata lu bisa lihat, tapi lu nggak bisa kontrol apa yang lu lihat. Mulut lu ngomong, tapi lu nggak tahu lu ngomong apa enggak. Tapi otak gue terus trip. Dan itu repeat, Pak, beribu-ribu kali di otakku. Jadi misalkan gue mikir gitu ya, aduh gue kalau ngorek hidung, ngorek upil nih, kedalaman hidung gue berdarah gitu. Wah, gue di imajinasiku udah keluar darah. Dan gue penuh ketakutan gitu. Goblok, mungkin bagi yang udah experience maybe you know it. Tapi di situ gue langsung sadar gitu loh. Gue mikirin, gila. After I realize ya, gue sadar, gue mikir gitu, gila cuy, gue goblok banget. Maksudnya apa nih goblok banget? Gue pikir itu terjadi, dan gue mikirin kalau itu kejadian apa yang harus gue lakukan. Kalau gue begitu, gue harus ngapain? Nextnya bagaimana? Otakku tripping, traveling. Sampai badan gue tuh autopilot dan gue lupa mengendalikan badan gue sendiri. Gue mikir ke masa lalu. Aduh, coba kalau gini gimana ya? Waduh, kalau gitu gimana nanti? Otak gue konslet. Dan state-nya itu udah lu tidak bisa mengendalikan badan lu sendiri. Setelah gue sadar, di sana gue langsung ngerti gitu loh, bahwa we human, despite how smart you are, despite how dumb you are, kita itu dikendalikan sama otak kita sendiri gitu loh. Di saat kita tahu kapan otak kita maju ke depan, kapan otak kita maju ke belakang atau ke awan-awan gak jelas, it's just simply kita fokus on reality. Dan itu menurut gua hal terbaik untuk mengerti cara otak kita bekerja dan menghindari namanya depression.